Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yueki 1902. Di konten kali ini, aku ingin membahas seputar dunia PNS, yaitu mengenai perpindahan antar jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Bisa apa tidak? Mari kita bahas. Oke, pembahasan kali ini akan meliputi yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, jenis pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Yang ketiga, persyaratan perpindahan dari jabatan lain. Untuk dasar hukum, ada dua dasar hukum yang digunakan. Yang pertama, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Yang kedua, Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Kemudian, yang kedua, jenis pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, pasal 11, ayat yang pertama, ayat 1. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok keahlian atau keterampilan jabatan fungsional, serta kebutuhan organisasi. Ayat 2. Penetapan kebutuhan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi memang dalam pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ini, yang paling utama adalah menyesuaikan kebutuhan organisasi. Dan kebutuhan organisasi tersebut juga dilihat dari ANJAP dan ABK-nya. Analisa jabatan dan analisis beban kerja. Nah, itu biasanya dapat kita lihat pada peta jabatan. Jadi misal jabatan yang ingin kita duduki, jabatan fungsional tersebut dalam peta jabatan, misal ada 3 orang. Nah, sudah terisi 2 orang, jadi masih ada 1 kekosongan. Nah, itu kita bisa melakukan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Tapi semisal itu kamarnya itu udah penuh, ya berarti tidak bisa. Jadi memang yang utama itu ada nggak ruang di situ. Kemudian pasal 12, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional dilakukan melalui A. Pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama ini yaitu memang dari awal mendaftarnya itu dari awal ya, mesti mendaftar CPNS itu sudah mendaftar di jabatan fungsional. Jadi memang sejak CPNS kalau pengangkatan pertama. Kemudian B. Perpindahan dari jabatan lain. Ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang kedua perpindahan antar jabatan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang C, penyesuaian. Terus terang untuk penyesuaian aku masih belum begitu paham. Silahkan nanti kalian pelajari sendiri di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Untuk yang D, promosi. Salah satu jenis promosi ini adalah kenaikan jenjang. Nah, untuk poin A, C, dan D, ini kita abaikan dulu karena aku akan berfokus ke poin yang B, perpindahan dari jabatan lain. Karena kenapa fokus yang B? Karena di judul yang awal tadi, bisa apa enggak dilakukan perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional? Nah, jawabannya bisa. Udah terjawab di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 pasal 12 huruf B. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca pasal 15. Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf B merupakan perpindahan horizontal ke dalam jabatan fungsional. Dilaksanakan melalui A. Perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Jadi, perpindahan antar jabatan kelompok fungsional itu dari jabatan fungsional A ke jabatan fungsional B. Seperti itu. Itu bisa dilakukan perpindahan. Kemudian yang B, perpindahan antar jabatan. Nah, ini salah satu yang baru mau aku proses ya. Jadi aku dari jabatan pelaksana, namanya penyuluh tenaga kerja, dan
baru tanggal 4 sampai 6 September kemarin aku melakukan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Kenapa aku pengen pindah ke jabatan fungsional, tepatnya jabatan fungsional mediator hubungan industrial? Ya karena setelah di dunia kerja, ternyata tunjangan yang diterima antara jabatan fungsional dan jabatan pelaksana itu selisih, dan selisihnya cukup lumayan menurutku ya. Jadi mumpung ada kesempatan dan aku juga masih PNS baru ya, jadi aku ambil kesempatan tersebut untuk pindah ke jabatan fungsional. Seperti itu guys. Kemudian yang ketiga, persyaratannya itu apa saja ketika ingin pindah dari jabatan lain ke jabatan fungsional. Ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 pasal 16 itu, pasal 16 ayat 1 dijelaskan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pasal 15 ya, jadi ini mau antar jabatan fungsional atau dari jabatan pelaksana atau jabatan lainnya ke jabatan fungsional. Poin A dan B masuk semua, persyaratannya sama. Yaitu yang pertama, berstatus PNS. B, memiliki integritas dan moralitas yang baik. C, sehat jasmani dan rohani. D, berijazah paling rendah. 1. Sarjana atau diploma 4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keahlian. Atau 2. Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keterampilan. E. Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Nah, ini sesuai yang aku katakan sebelumnya, aku jelasin sebelumnya, bahwa memang untuk perpindahan jabatan ini kita perlu melakukan uji kompetensi. Selain untuk perpindahan jabatan, itu juga kenaikan pangkat. Nah, itu kenaikan jenjang itu juga perlu uji kompetensi. Nah, untuk cara-caranya gimana ikut uji kompetensi, mungkin nanti akan aku bahas di video yang terpisah. Kemudian poin selanjutnya F, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 tahun. Nah, kemarin untuk mengikuti uji kompetensi pun ada persyaratan ini. Dan itu harus dibuktikan dengan data dukung, dengan bukti dukung. Berkas-berkasnya itu aku kumpulin selama 2 tahun. Ya, cukup effort sih, cukup memakan waktu dan usaha lebih. Karena kadang kalau kita tidak rapi dalam mengarsipkan berkas, ya cukup keteteran untuk mengumpulkan berkas-berkas itu. Tapi ya, alhamdulillah bisa dan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti uji kompetensi kemarin. Tanggal 4 sampai 6 September. Kemudian poin selanjutnya G, nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, SKP ya, untuk sekarang kan pakainya SKP, yaitu harus bernilai baik. Sama, kemarin uji kompetensi pun juga harus ada ini. Jadi ketika kita sudah mengikuti uji kompetensi, nah itu kita udah menyicil berkas-berkas untuk perpindahan jabatan juga gitu. Kemudian poin selanjutnya H, berusia paling tinggi. 1, 53 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda dan kategori keterampilan. 2, 55 tahun untuk jabatan fungsional ahli madya, dan 3, 60 tahun untuk jabatan fungsional ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT, dan I, syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk pengajuan ke BKPP atau BKD, kalau di Demak itu penyebutannya BKPP, itu harus dilampirkan, pasti harus mengajukan surat pengantar kan. Pasti ada surat
pengantar dari dinas, tanda tangan kepala dinas. Nah, itu nanti dilampirkan syarat-syarat tadi. Salah satunya ya uji kompetensi dibuktikan dengan sertifikat gitu. Terus bukti-bukti dukung sudah melaksanakan tugas di bidang jabatan fungsional yang mau diduduki selama 2 tahun, SKP selama 2 tahun terakhir. Nah, itu dilampirkan. Kemudian ada PAK juga, PAK. Terus kebutuhan jabatan. Nah, berupa nanti bisa surat rekomendasi. Nah, itu dilampirkan, kita ajukan ke BKPP. Nah, nanti tunggu info selanjutnya dari mereka. Karena ini sampai saat ini aku masih menunggu sertifikat uji kompetensinya masih belum keluar. Nanti sertifikat turun, aku baru proses pengajuan ke BKPP. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya konten kali ini. Minta tolong untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.